Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Zana Balkis, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UML aplikasi perpustakaan kami. Yang pertama itu pengertian UML. UML adalah sekumpulan diagram atau kelas yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak agar mudah dipahami dan dikembangkan. Tujuan dari pembuatan UML ini yang pertama itu untuk menjelaskan alur penggunaan sistem perpustakaan untuk para pengguna seperti mahasiswa dan dosen. Yang kedua itu menunjukkan fungsi dan fitur utama sistem. Yang ketiga itu untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar objek dalam sistem. Setelah kami banyak diskusi, ini adalah fitur-fitur utama yang akan kami kembangkan. Yang pertama itu ada login. Kenapa kami kembangkan login? Karena buat zaman sekarang, sistem di login itu sangat penting agar lebih aman. Yang kedua, ada peminjaman buku, karena kadang dosen dan mahasiswa itu malas untuk membeli buku, jadi kami sediakan fitur peminjaman buku. Yang ketiga itu ada pencarian buku. Pencarian buku itu agar lebih mempermudah untuk mencari judul buku apa yang dicari, genre apa yang dicari, dan penulis apa yang dicari. Yang pertama itu ada use case mahasiswa. Langkah-langkahnya itu mahasiswa harus sistem, login ke sistem terlebih dahulu sebelum mengakses fitur lainnya. Yang kedua itu ada cari buku. Mahasiswa mencari buku dengan cara mengisi kata kunci, mau buku apa yang dicari, dan maka buku akan muncul di daftar buku. Pinjam buku, mahasiswa dapat memilih buku dari daftar dan mengajukan pinjaman. Sistem ini akan melakukan proses cek ketersediaan apakah buku yang mau dipinjam itu tersedia atau tidak. Verifikasi peminjaman oleh sistem. Di sini ada tambahan aturan, mahasiswa itu maksimal pinjam buku hanya tiga. Yang ini ada kirim notifikasi. Setelah verifikasi berhasil, sistem akan mengirimkan konfirmasi ke mahasiswa. Ini tuh ada admin. Admin itu juga harus login ke sistem untuk agar juga sama biar lebih aman. Tapi admin itu memiliki akses penuh untuk mengelola data buku dalam sistem perpustakaan, termasuk menambah buku baru, menghapus data buku lama, dan memperbarui informasi buku. Tugas sistem itu secara otomatis melakukan pengecekan ketersediaan buku, memverifikasi proses peminjaman, termasuk aturan seperti batas maksimal peminjaman untuk mahasiswa. Mengirimkan notifikasi kepada pengguna setelah peminjaman berhasil itu adalah tugas sistem secara otomatis.
Untuk use case dosen itu mirip juga. Jadi, dosen itu harus login ke sistem. Dosen juga harus login ke sistem untuk memulai. Terus dosen juga harus cari buku. Sebelum mencari buku, dosen harus mengisi kata kunci agar buku yang dicari bisa muncul di daftar buku. Sama juga setelah lihat kata kunci dimasukkan kan akan muncul di daftar buku. Nah, di bagian pinjam buku, setelah menentukan buku, dosen dapat mengajukan permintaan pinjam buku. Proses peminjaman ini juga mencakup angka cek ketersediaan yang memastikan buku tersebut masih tersedia di perpustakaan atau tidak. Kalau dosen itu tidak ada maksimal minjamnya dan batas waktu dosen juga lebih panjang. Sama juga verifikasi oleh sistem. Sistem secara otomatis akan memverifikasi apakah peminjaman dapat dilakukan. Misalkan buku tersedia dan tidak sedang dipinjam oleh pengguna lain. Eh, Kirim notifikasi. Jika verifikasi, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada dosen. Hubungan ini menggunakan relasi extend, artinya pengiriman notifikasi dilakukan sebagai langkah tambahan jika peminjaman disetujui. Dan ini tuh ada kelas diagram. Kelas diagram itu di pusat sistem ini terdapat kelas abstrak. Kelas ini tidak bisa dibuat objek secara langsung, tetapi menjadi dasar dari 3 kelas turunan, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan admin. Atribut dalam kelas pengguna itu ada nama, untuk menyimpan nama pengguna, ada email untuk menyimpan alamat email pengguna, ada password menyimpan kata sandi pengguna, dan metodenya itu ada login digunakan untuk autentikasi, yaitu proses masuk ke sistem. Penggunaan kelas abstrak ini bertujuan untuk menghindari duplikasi atribut dan fungsi umum yang dimiliki oleh semua jenis pengguna. Kelas turunan dari pengguna itu ada mahasiswa. Kelas mahasiswa mewarisi semua atribut dari pengguna dan memiliki atribut tambahan seperti ID pengguna, identitas unik mahasiswa di sistem, ada nama lengkap mahasiswa, ada prodi mahasiswa apa, maksimal pinjam, batas maksimal jumlah buku yang dapat dipinjam mahasiswa secara bersamaan, dan ini ada metode pinjam buku untuk melakukan peminjaman buku. Ada kelas dosen. Kelas dosen juga merupakan turunan dari pengguna. Ada ID unik dosen, dan nama dosen, ada metode pinjam buku. Dosen juga dapat meminjam buku dengan kemungkinan aturan yang berbeda, misalnya waktu pinjam yang lebih lama. Ada admin. Kelas admin juga berasal dari pengguna, namun memiliki peran yang berbeda. ID admin ini khusus admin, nama lengkap admin, dan metode itu kelola data.
Metode ini digunakan untuk mengolah data pengguna, buku, dan transaksi peminjam. Hanya admin yang memiliki hak akses ini. Kelas peminjaman. Kelas peminjaman adalah representasi dari transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Atributnya itu ada ID pengguna, merujuk pada pengguna yang meminjam buku, ID buku merujuk pada pengguna merujuk pada buku yang dipinjam. Ada tanggal pinjam, tanggal ketiga peminjaman dilakukan, tanggal pengembalian buku, dan ada metode ingatkan kembali berfungsi untuk mengirim pengingat pada peminjam jika tanggal pengembalian sudah dekat atau lewat. Ada kelas notifikasi. Kelas notifikasi bertugas untuk menyampaikan pesan kepada pengguna, biasanya berupa pengingat pengembalian buku itu. Ada atributnya, yaitu pesan. Isi dari notifikasi tersebut, tanggal kirim itu tanggal pengiriman notifikasi. Metode kirimnya itu untuk mengirim pesan notifikasi ke pengguna. Notifikasi dikaitkan dengan kelas peminjaman karena dikirim berdasarkan waktu pengembalian. Ada kelas buku. Kelas buku menyimpan semua informasi terkait koleksi yang ada di perpustakaan. ID buku, judul buku, penulis buku, genre buku, lokasi raknya ada di mana, tersedia, status ketersediaan buku berupa nilai bolehan. Metodenya itu cek ketersediaan. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah buku masih tersedia atau dipinjam atau sudah dipinjam oleh orang lain. Kelas pencarian. Kelas pencarian digunakan untuk mencari buku berdasarkan kata kunci. Atributnya itu ada kata kunci input berupa kata kunci pencarian dari pengguna, misalnya nama penulis atau judul buku. Metodenya itu cari buku. Akan mencari dan menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kelas ini berhubungan langsung dengan buku karena proses pencarian mengambil data dari daftar buku yang tersedia. Jadi, kesimpulannya, diagram kelas ini memberikan gambaran lengkap mengenai struktur sistem peminjaman buku di perpustakaan. Sistem ini mendukung login pengguna dari berbagai jenis seperti dosen, mahasiswa, dan admin, memfasilitasi pencarian dan peminjaman buku, menyimpan dan dalam transaksi peminjaman mengirimkan notifikasi otomatis jika buku mendekati tanggal pengembalian, dikelola oleh admin untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar.
Dengan desain ini, sistem perpustakaan menjadi terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Terima kasih sudah mendengarkan hasil dari presentasi UML aplikasi peminjaman buku aplikasi perpustakaan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.